teman-teman, kembali lagi di Talking Asik. Saya Fauzia Fitriani akan menemani teman-teman di rumah selama beberapa menit ke depan. Kali ini topik yang bakalan kita bahas yaitu tentang pendidikan dan seputar mahasiswa. Karena topiknya tentang pendidikan dan mahasiswa, kita bakalan bahas topik ini dengan Akang Teteh dari Ormawa di STY Pasundan. Boleh perkenalkan dari Akang Baju Biru? Perkenalkan, nama saya Sarul Adnan Nopal, kuliah di STY sebagai jurusan manajemen dan sebagai selaku Ketua Umum HIMA periode 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Januar, mahasiswa aktif S1 Akuntansi di STY Pasundan dan sekarang menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa periode 2023-2024 Kabinet Satya Apusara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Hidayah, saya mahasiswa aktif di STY Pasundan, jurusan akuntansi, dan sekarang saya menjabat menjadi Ketua Umum Maksi di periode 2023-2024. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Nuraini. Saya merupakan mahasiswi di STY Pasundan dengan jurusan S1 Manajemen dan sekarang saya merupakan Ketua Umum dari Badan Perwakilan Mahasiswa periode 2023-2024. Nah, udah kenalan ya sama Akang Teteh dari Ormawa di STY Pasundan, ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Gua mah ganteng. Amin. Ih, harusnya ganteng-ganteng dan cantik ya, jangan cantik-cantik kan ai cantik. Lah gua mah ganteng. Nah, sekarang kita masuk nih ke segmen 1. Di sini ada artikel. Nah, kalian boleh nanggapin ya. Kita mulai dengan isu ini yang cukup memprihatinkan, yaitu tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi setiap tahun. Ribuan mahasiswa lulus dengan harapan besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, namun kenyataannya tidak semudah itu. Banyak lulusan yang harus menghadapi kenyataan pahit, menganggur atau bekerja di luar bidang mereka. Nah, kira-kira ngedenger statement kayak gitu, gimana nih tanggapan dari Teh Adinda? Kalau menurut saya pribadi kan, kalau di Indonesia kan emang tingkat pengangguran terutama di zaman sekarang ini tuh emang udah melonjak tinggi ya, terutama pada saat COVID-19 gitu kan. Betul. Nah, karena berhubung di STY Pasundan itu menurut visi dan misinya tuh sangat mengutamakan mahasiswanya itu menjadi seorang entrepreneur. Makanya kita sebagai mahasiswa walaupun kita mendapat gelar sarjana, kayak gak perlu terlalu terikat sama kata sarjana itu gitu. Kenapa nggak kita coba menjadi seorang entrepreneur gitu? Karena sekarang itu kebetulan emang saya lagi ngelakuin survei dan penelitian nih ya dari kampus. Banyak banget ternyata UMKM yang emang pada dasarnya itu punya modal tuh dari nol, dan bahkan sekarang karena dia sebelumnya banyak banget job applying ke berbagai perusahaan dan sering banget ditolak, dia berwirausaha sekarang tuh udah sukses banget gitu. Bahkan ada yang setiap bulannya itu sampai omsetnya itu beratus-ratus juta, bahkan bermiliar-miliar gitu. Jadi jangan pernah terpaku dengan kata sarjana atau gelar gitu. Karena sekarang tuh banyak banget mahasiswa yang udah lulus dengan gelar sarjana, bahkan kualitasnya itu sama aja kayak anak SMA. Jadi kayak gelar itu kadang tidak sesuai dengan kualitasnya gitu. Jadi kenapa nggak kita coba untuk berwirausaha gitu ya, seperti itu. Dari Teh Adinda mungkin kita harus bisa mulai usaha gitu ya. Iya, benar. Biar enggak nambah pengangguran. Iya. Nah, kalau misalkan dari Kang Syahrul gimana? Ya, menurut saya dari kata-kata Tum Dinda sama lebih jauh lah dari Tum Dinda. Jadi kita tuh seharusnya kan anak kuliah tuh harus punya jiwa entrepreneurship lah, perusahaan dan jadi kode ya. Kenapa harus ada teuing? Diteruskeun eta. Bisa diteruskeun. Eta bisa diteruskeun. Cuk. Lanjut. Lanjut. Kurang tuh bisa diteruskeun sih. Cicing bro. Dari mana? Dari Dari bagian awal. Syahrul aja. Capek dia. Bisa diedit. Dari awal. Gus. Bagian Syahrul aja. Yang tadi pendapat tadi. Jadi pendapat Tum Dinda itu benar, kata saya begitu ya. Jadi mending berwirausaha, karena berwirausaha itu membutuhkan lapangan-lapangan kerja gitu. Paling segitu.
mungkin sama seperti Teh Dinda ya jawabannya, harus berwirausaha, harus kreatif berarti. Betul Nah banget. kalau dari Kang Adit seperti apa? Mungkin kalau dari saya pribadi kan tadi isunya mengenai banyak lulusan sarjana yang menganggur. Betul adanya, mungkin karena kondisi sekarang di Indonesia mungkin lapangan pekerjaan kan mulai semakin menurun ya, dan bahkan banyak berita yang perusahaannya melakukan PHK. Jadi mungkin terbalik dengan banyaknya lulusan sarjana-sarjana yang berasal dari perguruan tinggi, berbanding terbalik dengan lowongan pekerjaan yang ada. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya pribadi ya, jangan terpatok terhadap wah kita harus kerja ini nih, kerja itu. Tapi mindset kita dirubah, kita sebisa mungkin harus berani dalam membuat lapangan pekerjaan mungkin, untuk membantu rekan-rekan yang lain dapat pekerjaan baru, atau mungkin kita bisa berani keluar dari zona nyaman nih bisa disebut ya. Misalkan kita memiliki hobi menggambar, kita fokus di bidang itu, kita kerjain. Jadi apa ya, tidak berpatok terhadap misalkan kita jurusan akuntansi nih, tapi lapangan pekerjaan yang ada di luar sana kan belum tentu banyak gitu kan. Sedangkan kita harus bersaing dengan lulusan akuntansi yang ada di perguruan tinggi lain gitu. Ya kita sebisa mungkin harus bisa menyesuaikan diri di era sekarang, harus berani juga melangkah keluar dari zona nyaman yang kita miliki lah. Mungkin berarti kalau menurut Kang Adit kita tuh nggak cuma sekolah doang ya. Iya. Jadi kita tuh harus punya skill-skill lain yang bisa menunjang kita di dunia pekerjaan. Nah, kalau dari Kang Iqbal seperti apa? Oke, kalau dari saya pribadi, saya setuju dengan statementnya dari Teh Dinda, Kang Syahrul ataupun Kang Adit, tidak terpaku kepada yang namanya gelar sarjana. Kita bisa dapat hal-hal yang lain atau soft skill. Jadi dengan kemajuan zaman semakin majunya zaman gitu, soft skill itu sangat bisa membantu kita, tidak hanya gelar. Kayak contohnya kita bisa dalam tadi apa Kang Adit? Melukis mungkin ya, atau misalkan kita bisa membuat kerajinan, soft skill kita bisa ngembangin karena kan teknologi juga udah maju ya di dunia sekarang gitu. Kayak hal-hal kecil pun kalau misalkan kita punya soft skill, punya kemampuan, punya niat, pasti bisa gitu dengan sosial media. Mungkin kayak gitu untuk dari pandangan saya. Sejauh ini masih tetap sama ya, harus misalkan harus ngembangin skill, harus beradaptasi lah di dunia kerja. Nah, sekarang aku mau nanya nih, gimana sih sekarang kalian selama kuliah gitu ya, apa aja sih yang kalian udah persiapin untuk nanti kalian bekerja gitu, untuk nanti kalian terjun di dunia kerja yang nyata gitu, apa aja yang udah kalian persiapin? Boleh dari Teh Dinda. Kalau dari saya sih yang pertama pastinya ngembangin soft skill dan hard skill ya, itu penting banget gitu. Kita sebagai mahasiswa harus bisa multitasking gitu, dan juga harus bisa multi skill gitu. Bener banget kata Kang Iqbal, kata Kang Adin juga Kang Syahrul, jangan mentang-mentang kita di satu jurusan kita hanya menguasai satu skill aja gitu. Kita harus berani untuk explore gitu. Terus yang kedua, saya juga sejauh ini udah mulai cari referensi terkait jurnal-jurnal, karena kan sebagai mahasiswa itu menurut roadmap-nya setiap kita misalkan mau job applying gitu ke satu perusahaan, itu biasanya akan dilihat yang namanya roadmap jadi dari jurnal yang kita upload gitu, dari artikel-artikel yang kita upload itu sebagai bentuk karya kita gitu. Kalau dari saya lebih ke karya tulisnya ke arah sana kayak gitu. Berarti sekarang Teh Dinda udah mulai nulis-nulis gitu, upload Jurnal-artikel ya. Oke, bagus banget. Nah, kalau dari Kang Adit gimana? Dari- Apa aja yang udah Kang Adit lakuin selama kuliah buat mempersiapkan diri terjun ke dunia kerja? Kalau dari saya pribadi kan saya jurusan akuntansi ya, sering juga banyak ngobrol sama dosen-dosen terkait kayak gimana sih dunia kerja di luar teh, terus apa aja yang harus disiapin sebagai kita kan mahasiswa baru nih keluar dari jurusan, maksudnya lulus lah dari kampus ini bingung mau ngapa-ngapain. Nah kalau menurut mereka yang ya saya banyak ngobrol, mungkin kalau misalkan kita tetap pengen berfokus di bidang akuntansi, kita harus terus fokus ngejar bidangnya. Kayak contohnya kita setelah lulus nih ya, kita ikut
sekolah privat lah, sekolah pajak lah yang jadi Lebih menjurus gitu? Iya, lebih menjurus, dan nanti kan itu pasti ada sertifikatnya yang bisa mendukung kinerja kita nanti pas kerja gitu. Kalau persiapan yang saya lakuin saat ini sih ya yang tadi banyak ngobrol sama yang lebih tua lah, dosen atau yang lebih senior mungkin ya yang sudah turun ke lapangan. Terus balik lagi ke yang tadi sedang mengasah soft skill mungkin ya, karena kan alhamdulillahnya saya milik hobi menggambar gitu ya. Jadi saya sekarang lagi fokus belajar menggambar dan cari celah juga lah, cari freelance gitu. Seperti itu sih. Biar menambah skill ya, Dan biar ini upgrade juga skill sih, terus gitu. kan sekarang alhamdulillahnya udah mulai semester akhir nih, jadi saya juga lagi cari-cari jurnal lah atau mungkin skripsi juga yang dulu dibaca-baca lah untuk persiapan nanti di semester akhir. Kalau Teh Dinda udah upload artikel-artikel, Kang Adit udah mulai ngasah terus skillnya di menggambar. Kalau Kang Iqbal, kira-kira apa yang Kang Iqbal udah persiapkan untuk dunia kerja? Kalau saya untuk mempersiapkan di dunia pekerjaan mungkin yang pertama soft skill, yang kedua tentang informasi-informasi kedepannya tentang teknologi, karena kan di ekonomi sekarang itu udah 4.0 ya, Ya. yang udah ke arah lebih AI. 5.0 atau 4.0 sih? 5.0 menuju ke 5.0 AI. menuju ke AI kan. Ya. Kita saya pribadi mencari informasi perihal pengembangan teknologi di dunia pekerjaan kedepannya. Kalau untuk yang saya persiapkan pribadi gitu sejauh ini baru perihal pengasahan soft skill sama apa ya, gitu ya, cari informasi-informasi yang saya persiapkan dari saat ini itu untuk kedepannya seperti apa. Kalau dari Kang Syahrul gimana? Buat persiapan itu Untuk dunia kerja, kira-kira Kang Syahrul udah ngapain aja nih persiapannya buat terjun ke dunia kerja? ya, pertama-tama saya udah ngumpulin sebanyak-banyaknya pengalaman, karena kan buat di dunia kerja kan perlu juga kan pengalaman gitu. Karena di zaman sekarang itu harus banyak-banyak pengalaman itu doang. Aku mau nanya lagi nih, kan Akang Teteh sekarang ada di Ormawa ya, organisasi. Nah, kira-kira apa aja sih yang kalian udah dapat dari organisasi yang udah kalian ikutin gitu, dan itu tuh berfungsi gitu di dunia kerja, biar teman-teman di rumah bisa mau juga ikut organisasi. Kan kadang ada yang pengen jadi kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu udah kuliah langsung pulang gitu. Nah, ini gimana nih? Ada yang mau jadi kura-kura mungkin ya, Ya. kuliah rapat kan. Dari siapa dulu nih? Boleh dari Kang Adit. Mungkin yang saya rasain dari mulai semester ya mulai menjabat kan bareng juga sama Kang Iqbal di himpunan dulu, terus sekarang mulai beranilah melangkah ke step selanjutnya di badan eksekutif mahasiswa. Manfaat yang saya rasakan setelah bergabung di Ormawa ya, organisasi mahasiswa, mungkin saya lebih berani dalam mengutarakan pendapat, terus lebih berani dalam apa ya, berbicara di depan halayak umum lah, dan alhamdulillahnya juga beberapa soft skill yang saya miliki dan emang terpaksa harus bisa mengikuti apa ya, muncul gitu ya secara tiba-tiba di dalam Ormawa, terasa sangat bermanfaat lah gitu. Contohnya Apalagi, apa, Kak Adit? ya tadi yang disebutin public speaking lah, terus dari sebenarnya dari dulu kan desain biasa lagi tuh di Ormawa, karena dulu di Maksi masuk di Humas di desain diasah lagi, terus kreatifnya harus mulai diolah lah di Ormawa. Jadi nambah insight terus ke kitanya ya. Iya, itu sekali. Nah, sekarang boleh deh Kang Iqbal. Dari apa pertanyaannya? Gimana apa sih dari organisasi, ikutin organisasi itu apa yang kira-kira emang berguna banget buat di dunia kerja gitu? Oke, mungkin kalau saya pribadi yang saya dapat dari organisasi itu banyak banget. Karena kan dulu kalau SMA beda lah gitu sama dunia yang namanya kuliah gitu. Di organisasi lah khususnya saya pribadi dapat tentang bagaimana sih dunia kerja. Karena kan di Maksi sendiri di prinsipnya dunia kerja semua pergerakan, semua hal-hal yang dikerjakan itu hampir menyerupai tentang perusahaan atau dunia kerja.
Jadi mungkin di himpunan saya dapat ilmu-ilmu atau soft skill tentang bagaimana sih dunia pekerjaan, mulai cari relasi, mulai berpendapat, mulai kerja bareng gitu atau kerja kelompok. Yang dulu mah mungkin kerja saya kelompok gitu, tapi karena di organisasi mah jadi kerja kelompok tuh benar-benar saya ngerasain yang namanya kerja kelompok, pulang malam untuk dapat hal yang emang berguna. Kalau dari pribadi saya Bagus. Kalau dari Kang Syahrul kira-kira apa apa pengalaman dari organisasi yang bisa menunjang kita di dunia kerja? Ya jujur pertama kali kan dulu kan gak pernah masuk organisasi, baru kuliah aja yang masuk organisasi, dan sekarang mendapat manfaat yang lebih besar di organisasi tersebut, sehingga saya dapat menambah teman, menambah relasi, menambah soft skill, dan banyaklah manfaatnya, tidak bisa disebutin satu-satu tidak bisa Karena diungkapkan. banyak. Ya, tidak bisa Saking diungkapkan. banyaknya. karena saking banyaknya gitu. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kalau dari Teh Dinda kira-kira apa? Kalau sebenarnya sebagian besarnya tadi udah disebutin sama Kang Adit, Kang Iqbal, Kang Syahrul, yang soft skill tadi gitu. Tapi selain dari soft skill itu, kita di organisasi itu selalu mendapatkan yang namanya peluang. Peluang yang pertama dikenal dosen, gitu. Yang kedua, kita dapat peluang kita bisa berprestasi jauh lebih banyak daripada mahasiswa yang tidak ikut organisasi. Contohnya kayak gini. Beberapa bulan yang lalu ada dari kemahasiswaan berhubungan tentang PPKS ya Kang Adit ya. Nah, itu pasti yang tujuan awal itu pasti diarahkan ke Ormawa dulu ya Kang ya. Nah, kita punya peluang nih untuk ikutan itu gitu. Berarti kan kita punya peluang untuk mendapatkan ilmu baru, punya peluang untuk meningkatkan skill kita gitu. Nah, kita ikutan gitu. Salah satunya itu. Yang kedua, kalau misalkan ada contohnya waktu itu kegiatan pengabdian ya Kang, pasti ngarangnya dari Ormawa dulu. Nah, jadi kampus tuh pasti selalu mengutamakannya tuh anak Ormawa dulu. Jadi kita sebagai anak Ormawa itu mendapatkan privilege di mana kita bakalan dapat peluang gitu. Yang satu langkah di depan para mahasiswa yang nggak ikut organisasi gitu. Tuh. Terus yang kedua, kita di organisasi terutama saya belajar bagaimana caranya bukan melayani ya, kayak lebih merespon berbagai macam karakter mahasiswa yang ada di organisasi. Kan mahasiswa itu banyak banget ya karakternya, entah itu ada yang keras kepala, egois, atau mungkin yang pintar gitu, atau bisa public speaking. Nah, kita tuh belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan mereka gitu, dengan cara yang nggak pakai emosi gitu, harus pelan-pelan ngejelasinnya gitu. Kita belajar gitu dari hal itu. Yang dimana betul banget kata Kak Iqbal, hal-hal yang kita dapat di organisasi itu gak beda jauh lah, hampir mirip dengan yang akan kita jalani gitu di dunia pekerjaan kayak gitu. Berarti kalau ikut organisasi bakalan nge-upgrade skill kita ya. Betul. Karena Pasti, mau nggak pasti mau banget. kita pasti harus fit in juga sama Iya, organisasi, betul. harus kontribusi juga sama Betul. organisasi ya. Nah sekarang kan kita udah bahas nih skill apa aja yang kita udah siapin atau pokoknya tentang dunia kerja. Nah selain skill, kita juga pasti harus nyiapin mental kita. Betul. Buat dunia kerja. Betul. Kira-kira gimana sih pendapat kalian tentang mental health gitu, dan gimana sih cara kalian stress release kalian gitu, gimana? Aku pengen tahu deh. Siapa dulu? Boleh dari Kang Syahrul. Dari Kang Syahrul. Boleh dari Kang Adit dulu, cenah. Dari aku lagi boleh. Kalau mempermasalahkan atau mungkin menanyakan tentang mental health, alhamdulillahnya saya bisa mengatasi mental health ya, karena kan banyak isu-isu tentang mahasiswa yang bunuh diri lah. Iya, betul. Kalau cek bahasa Sunda mah kerusum, benar kata Kang Iqbal. Mungkin menurut saya mah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Iya. Betul. Karena alhamdulillahnya diajarkan juga di dalam agama Islam. Masya Allah. Masya Allah banget. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita merasa gelisah, sholat, berdoalah kepada Allah, karena siapa lagi lah
Kalau kita dalam kesulitan, kita pasti minta tolong ke siapa lagi? Ke Allah kan, dalam jalur doa. Ya mungkin kita lebih banyak aja sih mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan lupa juga buat saling ngobrol lah sama-sama teman-teman lah. Kita juga kan punya teman gitu ya. Buat cerita ya. Banyakin ngobrol, banyak-banyakin cerita. Nah, bener tadi jangan dipendem. Nah itu sebisa mungkin jangan dipendem. Kalau ada merasa mempunyai kegelisahan ataupun ya unek-unek yang pengen ceritain, jangan dipendem nanti kan jadinya pikiran tuh. Nah itu bisa ngerusak mental kita, itulah. Nah, kan mental health tuh biasanya gara-gara tekanan akademis, tuntutan sosial, terus ekspektasi diri kita sendiri nih bandingin sama orang lain. Nah, kira-kira gimana menurut Teh Dinda? Kalau dari saya, ini sekaligus dari pengalaman pribadi aja ya, Teh Fauzia. Jadi sebenarnya di awal perkuliahan mungkin untuk beberapa teman dekat saya mungkin udah tahu saya pernah ngalamin yang namanya depresi ringan. Pada awal perkuliahan sekitar semester 2 atau semester 3 saya lupa. Nah, itu tuh dimana si depresi itu bukan hal yang tiba-tiba spontan kejadian tuh enggak. Karena emang berproses depresi itu terjadinya. Yang emang dari awalnya waktu SD itu saya salah satu korban bullying gitu. Yang mungkin puncak-puncaknya itu di awal perkuliahan ya, karena kan mungkin suasananya baru kan ke perkuliahan itu. Nah, salah satu cara saya bisa keluar dari kata depresi itu, untungnya alhamdulillahnya itu masih depresi ringan gitu. Caranya tuh yang pertama, kita kalau dari saya pribadi harus bisa memilah dan memilih lingkungan. Sekarang tuh lagi zaman-zamannya banget lingkungan toksik gitu. Kalau dari kitanya emang dari awal vibe-nya udah positif, terus dari kita pribadi juga orangnya bukan tipe yang goyah, kita punya prinsip, mau lingkungan setoksik apapun, kita bakal tetap teguh sama kepositifan kita. Yang pertama itu. Yang kedua, jangan pernah overthinking karena sosial media. Karena itu ngaruh banget, benar. Ngaruh banget. Apalagi sekarang sosial media, mungkin terutama perempuan ya, entah itu yang body shaming, Insecure. betul, insecure. Itu jangan terlalu dipikirin gitu, karena kalian punya kecantikan kalian sendiri gitu, kalian punya kelebihan kalian sendiri gitu. Justru kalau kalian punya kekurangan, harus kalian jadiin motivasi. Nah yang ketiga motivasi, Teh Fauzia. Kalian punya insecurities, kalian punya kekurangan, jadiin insecurities dan kekurangan kalian itu jadi power buat kalian. Kalian jadi motivasi, oh orang si A ini pinter banget nih di bidang mata kuliah matematika misalkan. Terus kalau misalkan kita insecure nih gara-gara orang tersebut gitu kan, jangan sampai malah kita overthinking segala macam gitu, ngedrop gitu, kemudian jatuhnya sakit. Justru kayak kita harus jadiin dia role model, kita harus jadiin dia sebagai orang yang bisa motivasi kita bisa kok lebih baik daripada dia, kayak gitu. Motivasi bukan jadi saingan ya. Iya betul. Terus yang keempat, benar kata Kang Adit, ada sesuatu hal itu jangan dipendem gitu. Tapi jangan sampai kita juga oversharing ke orang. Betul. Karena kadang yang awalnya kita nggak overthinking nih, cuma sekedar ngebagi pengalaman, cuma sekedar sharing, tapi gara-gara kita oversharing, tiba-tibanya pengalaman kita kesebar tapi dalam tanda kutip dengan hal negatif. Betul. Ujung-ujungnya malah jadi senjata makan tuan gitu. Jadi jangan sampai oversharing. Nggak ada salahnya kita buat cerita kepada orang lain, tapi pilihlah orang yang tepat gitu. Pilihlah tempat yang tepat untuk kita jadikan sebagai media cerita gitu, kayak gitu. Nah kan kata Teh Dinda, kita harus milih teman cerita yang baik. Nah kira-kira kalau menurut Kang Syahrul, teman cerita yang baik tuh yang kayak gimana sih, yang kira-kira emang bisa nyimpen rahasia kita? Terus itu kriterianya kalau menurut Kang Syahrul seperti apa? Kriteria yang baik itu gak perlu yang bisa baik ya. Intinya mah yang bisa mewadahi lah cerita kita. Ngasih masukan-masukan positif gitu ya. Ya betul, mewadahi, ngasih solusi, ngasih saran. Kalau aku mau nanya deh, kalau ke Kang Syahrul, kalau menurut Kang Syahrul mental health tuh gimana sih? Apakah kita penting banget gak mengetahui mental health kita kayak gimana gitu? Sangat penting. Karena mempengaruhi diri kita gitu ya. Ya betul. Karena kalau mataharinya kita kan terganggu, kan kepikiran kita juga keganggu. Iya. Jadi aktivitas gak berjalan gitu ya. Oke, kalau dari Kang Iqbal, kira-kira gimana? Mungkin
tadi udah dibahas banyak juga sama Kak Adit sama Teh Dinda juga perihal tentang pendekatan diri untuk mental health, entah dengan agama ataupun lingkungan Ya, teman. betul. Kadang suka ada statement yang salah yang bilang bahwa pria itu tidak boleh bercerita atau pria tidak bercerita. Tidak itu statement yang salah sebenarnya. Kita boleh cerita untuk hal apapun, tapi benar kata Teh Dinda, jangan terlalu open sharing karena gak semua orang atau teman itu menanggapinya dengan baik. Jadi yang baiknya pilih-pilih gitu antara open sharing atau gimana. Terus sama lingkungan juga ngaruh, benar itu lingkungan sangat ngaruh. Jadi intinya mah kita harus lebih ke positive thinking dalam hal apapun, entah sosial media, tingkah laku, pemikiran ataupun respon. Kalau kitanya positif, insya Allah mental health-nya tolong. Tapi kalau kitanya negatif apa-apa, ya udah susah. Berarti mental health tuh penting banget ya teman-teman. Nah kali ini aku pengen tahu deh fun-nya aja ya. Kalian stress release-nya tuh gimana gitu? Kayak misalkan dengerin musik atau ngapain gitu? Oke. Nah boleh deh dari Kang Iqbal dulu. Aku Kalau dari saya pribadi, ini kan fun-nya ya, iya fun-nya aja. ngerokok depan teras, satu slope. Aduh, Enggak bercanda. Di jangan rumah- ditiru teman-teman. Enggak, itu bercanda doang, maaf. Bercanda ya teman-teman. Kalau mungkin dari saya untuk tadi apa mental health kita ya, Stress release-nya ya, gimana? mungkin di rumah saya kan ada kolam ikan. Ya. Saya nongkrong depan kolam ikan. Sambil ngobrol sama Iya, ikan gak kan? Sambil main dengan ikan atau enggak jalan-jalan malam mungkin naik motor atau ketemu teman-teman juga itu udah Merupakan stress relief. iya stress relief kita gitu, gak hanya tidur di kamar dengan lagu Black Nadia. Aduh, galau itu. Coba sekarang boleh deh dari Kang Syahrul gimana? Kalau dari aku paling ngopi, rokok, satu lagi sama mancing. Kira-kira waktu mancing paling banyak nih dapat berapa ikan coba? 50. Bener gak itu teh? Betul. Dijual nggak Kang ikannya Kang? Tuh. Ikannya mah emang nggak dikonsumsi, cuma enak nariknya aja. Oh. Itu namanya nyangutnya itu ya. Kumpul ngelup gitu. Itu dari Teh Dinda dulu. Ya boleh dari Teh Dinda gimana? Stress release-nya gimana? Kalau kan mungkin tadi kan Kang Iqbal bilang nih kayak bukannya tidur dari rumah sambil dengerin lagu gitu ya. Kalau justru saya karena udah sosial baterainya habis nih kan di luar beraktivitas, berorganisasi gitu. Lebih suka diem di kamar. Tidur, tapi lagunya nggak galau kayak Iqbal, lagunya lebih ke lagu fun gitu. Berhubung saya K-popers gitu kan, jadi suka ngedengerin lagunya lagu BTS gitu kan. Yang emang fun atau enggak baca novel gitu kalau saya dari dulu. Jadi kan biasanya kalau perempuan tuh kalau baca novel tuh pikirannya langsung kayak terbayangkan yang isi novelnya itu loh. Jadi kan teralihkan. Sekarang Teh Dinda stresnya lagi tuh. baca apa coba, apa yang tahu? Kalau novel sekarang belum sih ya, tapi terakhir kali itu baca genrenya tuh romantis. Judulnya tuh Blacky White kalau nggak salah. Iya. Kayaknya buat orang yang nggak pernah baca novel nggak tahu sih. Nih kalau Teh Dinda baca novel gitu biar berimajinasi tentang apa yang ada di novel. Nah kalau misalkan Kang Adit stress release-nya tuh apa? Paling ya yang tadi disebutin kayak cari waktu buat sama teman-teman lah. Terus kan emang jiwa seni saya kan tinggi pas Seniman. mengerikan. Jadi Percaya. paling kalau misalkan nongkrong sama temen di rumah temen gitu paling kan suka jamming, gitar-gitaran gitu. Itu juga nambah inilah sebagai stress relief kita lah. Terus kan dari tadi menggambar itu juga merupakan stress relief saya sih. Lebih banyak apa ya? Kalau misalkan lagi pusing, mumet, banyakin ketemu sama temen lah. Kalau saya pribadi gitu ya. Itu sih kalau aku banyakin ngobrol, cek buat tambahan lain kan. Paling gitu dari saya mah. Nah kalau misalkan sekarang kita lanjut ke ini deh, segmen ketiga, yaitu tentang krisis moral di Indonesia. Nah aku pengen tahu nih gimana sih menurut kalian, apakah benar Indonesia tuh krisis moral sekarang? Boleh deh dari Kang Iqbal dulu. Oh boleh dari Kang Adit atuh. Kalau dari aku sih, kalau ngelihat keseharian mungkin ya jangan jauh-jauh dari lingkup Indonesia, mungkin dari lingkup kampus dulu deh. Mungkin
kebenaran di kampus kita kan suka banyak lah dosen-dosen yang suka diem di bawah tuh. Iya. Nah mungkin ada segelintir mahasiswa yang memang tidak peduli, mungkin kayak misalkan kan acuh lah, bisa dibilang acuh, atau mungkin ya gitu aja, bodo amat lah bisa dibilang. Meskipun itu tahu petinggi di kampus lah gitu, lagi diem di situ. Menurut saya sih krisis moral yang terjadi di lingkup Indonesia ataupun kampus ini karena kurangnya anak muda memahami tentang budaya sih. Karena kan dari budaya-budaya yang ada di Indonesia pasti di dalamnya pasti dipelajari tentang tata krama, sopan santun. Contohnya di Sunda lah. Sunda kan kita dia kalau lewat orang atau mungkin lewat ada yang ya orang gitu ya lebih tua atau mungkin orang lagi duduk kita lewatin pasti ada seenggaknya bahasa punten, punten teh. Nah dari hal sekecil itu pun di dalam budaya diajarkan gitu. Jadi menurut saya sih krisis moral yang terjadi di saat ini gitu ya, kurangnya anak-anak muda dalam mengetahui budaya-budaya sih. Mungkin karena udah perkembangan teknologi juga ya, jadi pada fokusnya sama handphone. Nah kalau menurut Teh Dinda gimana? Kalau menurut saya sih yang pertama benar tadi kata Kang Adit, krisisnya moral Di Indonesia? di Indonesia salah satunya karena anak muda atau mungkin generasi sekarang itu kurang melek akan budaya gitu. Mereka cenderung suka dengan budaya asing daripada budaya di negaranya sendiri gitu. Sebenarnya kalau kita sering dilihat review orang asing gitu kan, atau review orang-orang dari luar negeri itu sebenarnya pada bilang orang Indonesia tuh ramah gitu, tapi hanya segelintir orang aja yang ramah itu. Sedangkan anak-anak muda sekarang tuh justru berkebalikannya tadi gitu, entah itu bodo amat, acuh tak acuh, karena kurang meleknya itu, kurang kesadaran kan budaya dan juga moral gitu. Terus mungkin karena anak muda zaman sekarang tuh kayak merasa kita masih muda nih, jadi merasa kayak bodo amat gitu akan lingkungan tuh, yang penting kita pakaiannya aman, gak berbuat jahat sama orang, kayak menurut mereka tuh udah baik. Padahal sebenarnya kan moralitas itu banyak gitu ya, macam-macamnya, jenis-jenisnya gitu. Kayak gitu. Kalau dari Kang Iqbal gimana? Kalau dari saya, Pandangan tentang krisis moral di Indonesia. ya itu sangat jauh gitu. Kalau kata orang tua saya dulu bilang, anak zaman sekarang udah hilang yang namanya rasa hormat atau apapun gitu. Dilihat juga dari lingkungan pribadi rumah saya gitu. Dulu zaman saya kecil kalau main ya nongkrong enak gitu ya. Sekarang mah udah lihat gadget. Anak kecil tuh main udah pakai HP, udah bukan ketemu. Dari situ udah kelihatan udah tingkat moralitasnya juga udah kurang. Terus ditambah juga literasi, Ya betul. kurangnya akan pengetahuan tentang budaya, etika ataupun hal lainnya gitu. Contoh nyatanya tadi mungkin atau dari Tadina atau Kang Adi, orang tua lagi duduk, Iya. kita cuma lewat dulu mah semakin bawah kita menunduk untuk punten sopan. gitu, semakin sopan. Kalau sekarang mah ya udah gitu, orang tua pun dilewat gitu, malah ada bercandaan pun tentang nama orang tua gitu. Pak Iwan gitu. Kayak gitu kan, itu udah di tingkat sekarang udah kayak biasa aja gitu. Dulu mah kan kayak nyebutin nama orang tua tuh hal yang sakral, Iya. takut. Sekarang mah udah lumrah. Sekarang mah udah lumrah gitu manggil nama orang tua. Jadi emang krisis banget di Indonesia untuk moralitas. Betul. Kalau misalkan menurut Kang Syahrul gimana? Krisis moral di Indonesia. Buat krisis moral mungkin benar kata Kang Iqbal, kurangnya literasi karena main gadget. Tapi kan itu cuma beberapa oknum aja kan, masih banyak yang lainnya gitu. Entah itu pemicunya dari orang tua, Betul. entah itu dari pergaulan. Ya mungkin kita harus biar enggak krisis moral gini, kita biar membantu krisis moral ini, kita sebagai orang tua atau sebagai kakak-kakak saling mengingatkan lah bahwa moral itu penting.
kalau tadi kata Kang Syahrul cara mengatasinya berarti ya, gimana sih cara mengatasinya? Nah, kalau menurut Teh Dinda gimana sih caranya mengatasi krisis moral di Indonesia? Emang sih susah, cuma Susah. harus dimulai dari yang kecil dulu lah. Betul. Nah, coba dari diri Teh Dinda gimana? Kalau dari saya pribadi, balik lagi ke diri sendiri. Kita memulai suatu hal itu harus kita dulu yang melakukan gitu. Mau itu kita menegur orang lain, kalau dari diri orang lain tersebut nggak mau, percuma. Dia harus balik ke niat diri kita dulu gitu. Kalau kita udah niat, dari masing-masing individu kita udah mau berbuat baik gitu, udah mau sopan gitu, udah mau berlaku dengan baik, insya Allah pasti bakal mulai yang namanya orang-orang yang kayak tata keramanya kurang, mungkinnya bakal kerasa kayak ke apa ya, bakal ke-influence gitu, karena banyaknya pengaruh positif itu dari orang-orang yang udah berusaha mencerminkan tata krama yang baik. Yang pertama itu. Terus yang kedua, karena emang sekarang industrinya udah 5.0 ya, AI gitu. Tadi Kang Iqbal sempat notice bahwa banyak banget kalau generasi sekarang tuh main HP terus ya Kang ya, kayak sering nunduk gitu istilahnya. Kita coba sebarin gitu tentang seberapa pentingnya sih etika, seberapa pentingnya sih moralitas tuh lewat sosial media gitu. Walaupun cuma sekedar ya di scroll atas aja, tapi kan kalau udah makin banyak kan pasti bakal kena juga sama mereka. Gitu. Mungkin dari hal kecilnya kayak gitu kalau menurut saya. Kalau menurut Kang Iqbal dan Kang Adit boleh deh gimana? Oh, dari siapa dulu? Boleh dari Kang Adit. Cara mengatasinya Cara mengatasinya dari mungkin- diri Kang Adit sendiri. Tadi yang dibilang Kang Syahrul juga benar sih, karena kan saya juga sebagai kakak ya di rumah. Setidaknya kita ngajarin lah, atau enggak ngasih tahu, ngingetin hal-hal yang baik dan berkaitan dengan moralitas, kasih tahu ke adik kita ataupun kerabat kita, kalau misalkan mereka melakukan kesalahan yang memang menyangkut dengan moralitas, kita ingetin aja, kita juga jangan acuh lah terhadap hal tersebut. Terus menurut saya sih lebih baik kita gitu ya, apalagi diberi kesempatan juga sekarang udah canggih gitu, banyak-banyak belajar lah tentang budaya yang tadi disebutin, karena setidaknya kalau misalkan kita belajar sedikitnya gitu ya tentang budaya, ya kita pasti akan yang tadi disebut moralitas tersebut pasti akan teratasi lah. Seenggaknya kita diri sendiri udah memperbaiki gitu ya. Coba kalau dari Kang Iqbal. Mungkin dari saya mah yang paling untuk diri saya sendiri ya niat dengan apapun, kayak prinsip, niat, tekun, keteguhan, ya semuanya berjalan di moralitas yang kayak gitu. Pengaruh lingkungan juga ngaruh gitu. Mereka kan anak pertama ya, jadi mereka punya adik yang bisa diajarin gitu ya, atau tentang sosialisasi kayak gitu. Sedangkan saya anak terakhir, jadi saya belajar dari kakak-kakak saya. Siap. Perihal moralitas itu kayak gimana. Dan benar kata tadi kalau bukan kita mau siapa lagi gitu kan. Jadi ya lebih ke diri kita aja, mempraktekkan tidak di hayap umum gitu tentang moralitas kayak gini. Walaupun gak dinotis atau gak dilihat, tapi kalau kita sering juga orang lain bakal ngelakuin Bakal juga. ngelakuin. Pokoknya dari hal kecil bakal jadi besar gitu. Bisa lewat sosial media juga, kata tadi kayak tadi tentang Kebaikannya jadi jangka panjang ya. ya kayak gitu. Walaupun mungkin anak atau enggak mungkin kayak pribadi kayak apa tapi karena sering ngelewat pasti dinotis kan, jadi lihat lah, oh gitu kenapa gitu, nggak coba kayak gitu. Mungkin dari saya untuk diri pribadi dan lain. Bagus banget pendapat-pendapat perspektif dari Akang Teteh. Makasih banget udah mau mampir nih ke podcast Senat. Toksik ya? Iya, toksik. Nih. Jangan sampai salah ngijak ya, ini tahu toksik gitu. Iya, betul. Toksik konotasinya jadi jelek. Iya, toksik. Ya. Terima kasih banyak banget insight yang saya sendiri dapat. Semoga teman-teman di rumah yang nonton juga dapat pendapat-pendapat dari Akang Teteh yang sangat bagus itu. Amin.
Semoga bermanfaat juga. Iya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton di rumah nih. Ada quotes nih. Apa tuh teh? Kata-kata hari ini. Iya, kata-kata hari ini bener. Jangan udah itu dari MC aja. Boleh deh satu Boleh, orang boleh. satu orang boleh. Boleh, Tapi boleh deh MC dari dulu. boleh dari aku dulu ya. Boleh. Nih aku ngutip dari Cinta Laura nih. Cek. Dunia tidak pernah akan cukup, maka kembali kepada hati nurani. Apa sesungguhnya membuatmu bahagia? Tidak perlu mengukur kebahagiaanmu dengan orang lain. Oke. Coba dari Teh Dinda. Kalau dari saya paling buat sekali-kali kita nggak apa-apa egois gitu sama orang lain selama itu tidak merugikan orang lain. Kayak egois karena kebahagiaan kita sendiri, it's okay selama kita tidak merugikan orang lain. Kali-kali harus mikirin diri Betul. sendiri, jangan orang lain terus ya. Betul. Boleh deh dari Kang Iqbal. Apa coba kata-kata hari ini? Pegang gue. Kata-kata hari ini dari saya, jadilah diri sendiri karena belum tentu jadi orang lain itu enak. Betul. Dari Kang Adit coba gimana? Tetap hidup, jalani, nikmatin apa yang ada, syukurin. Ya. Kalau dari aku gitu. Boleh dari Kang Syahrul. Makin banyak belajar agar menjadi orang sukses. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga udah diundang. Iya, terima kasih juga sudah bersedia hadir. Teman-teman, sekian aja dari podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe juga like dan juga share. Subrek.